Katakan tangkap nih orang, Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Nih diapakan Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk, penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan, sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya, enggak. Dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar gitu. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa supaya seluruh masyarakat dunia bisa menyaksikan. Dibuatlah tumpuhan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali, dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat, gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap, kita lihat ini jadikan pondasi, atap inilah tempat api itu, orang dari jauh pun bisa melihatnya. Ringkas cerita adalah, dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang besar. Di sekitar api, Namrud letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga. Lalu Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, kemudian Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya, supaya kata Namrud dia bisa merasakan lebih sakit lagi daripada api itu. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api, gitu kan, maka yang terjadi adalah Ibrahim alaihissalam sempat kedatangan Jibril alaihissalam, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepada kamu, dan Allah berkata kepada saya bahwasanya Jibril bantulah Ibrahim apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, saya apa saja minta sekarang saya bisa jalankan. Titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim, mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat keyakinannya, luar biasa. Jibril pun dia tidak mau minta tolong. Maka dengan setelah itu Jibril pun alaihissalam pergi, lalu berkata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, gitu kan? Nggak ditahu Allah itu, tidak kelihatan, cuma bisa dirasakan keberadaannya, kan gitu. Diyakini keberadaannya. Aku yakin engkau lah yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api di depanku ini. Api ini lagi berkobar besar. Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu. Jadi jauh sekali jaraknya agar kelihatan oleh orang-orang. Lalu dia bilang, engkau lah yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api, dan engkau lah yang menjadikan api ini dasarnya, fitrahnya panas. Jadikanlah api ini dengan kemahabesaranmu dingin dan keselamatan untukku. Balik dari panas menjadi dingin. Maka Allah SWT mengatakan, kami terima permohonannya Ibrahim. Dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim AS dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim AS, ada satu kejadian juga di situ. Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api, tentu Bapak Ibu sekalian, manusia kalau kena api, sekuat apapun badannya, sekekar apapun, pasti teriak. Gitu kan? Gak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim AS masuk ke dalam api, subhanallah, gak ada teriakan, gak ada jeritan, gak ada suara apapun, gak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung, tidak ada orang yang kena api tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singgasananya ditaruh di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri, gak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya. Waktu itu dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awal kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biarkan.
terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Gitu kan. Tapi nggak ada suara ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada cerita, nggak ada derikan, nggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua. Sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian, subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api, saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api, semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget, Ibrahim alaihissalam sedang duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Duduk, tidak ada apa-apa sama sekali. Gitu kan. Maka Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Nggak ngomong apa-apa, itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim alaihissalam belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan. Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmahnya itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim alaihissalam, orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku. Jadi dia terbakar kaku jadi hangus, tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun, pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya, itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang berarti Ibrahim nggak mati dibakar api.